Pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan. Transmigrasi di era yang lebih maju sekarang ini telah berkembang menjadi program terpadu yang mendorong pertumbuhan kawasan, membuka akses ekonomi, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan salah satu bentuk pengembangan wilayah terpadu berkelanjutan yang berjalan saat ini adalah Satuan Pemukiman Transmigrasi Lagading, Desa Lagading, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Untuk mencapai lokasi Satuan Pemukiman Transmigrasi Lagading, saat ini hanya dapat ditempuh melalui perjalanan darat dengan jarak sekitar 235 km atau sekitar 5 jam berkendara mobil ke arah utara dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Lagading memiliki karakteristik alam perbukitan dan danau pada wilayah yang berbatasan dengan area HGU PT Bulls di sebelah utara, berdampingan dengan Desa Bilariase pada batas sebelah barat dan batas dengan Kabupaten Wajo pada batas timur dan selatan. Satuan Pemukiman Transmigrasi Lagading memiliki luas wilayah mencapai 1.300 hektar dan saat ini baru terisi oleh 60 KK dari total daya tampung 300 KK. Satuan Permukiman Transmigrasi Lagading saat ini menunggu kedatangan transmigran dengan kualifikasi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik alam yang ada, seperti keahlian bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta keahlian kemampuan berwirausaha. Pembangunan mulai tahun 2017 itu sebanyak 25 KK dan pembangunan 2023 sudah ada pendatang yang masuk di SP Lagading, alhamdulillah. Salah satu contoh memberikan dari transmigrasi bahwa kita semua itu satu. Dan untuk itu sekali lagi saya berterima kasih sekali kepada pemerintah transmigrasi karena adanya program seperti ini. Kita bisa merasakan satu sama lain. Walaupun beda suku, tetapi kita tetap satu Indonesia, satu tanah air. Kami di sini sangat menunggu kedatangan saudara-saudara. Kami sudah siapkan seperti masjid, PAUD, dan pasung. Juga beberapa lahan sudah disiapkan. Dengan keahlian yang spesifik, diharapkan transmigran dapat langsung mengelola lahan dengan tanaman pangan seperti padi, cabai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai dan pisang, serta sayur-sayuran. Selain tanaman pangan, transmigran juga dapat langsung mengusahakan tanaman perkebunan dan tanaman tahunan yang memiliki nilai ekonomis cukup baik. Sementara, usaha yang dapat dilakukan di bidang peternakan dan perikanan adalah peternakan unggas, sapi dan kambing, serta budidaya perikanan konsumsi ikan air tawar. Alhamdulillah saat ditempatkan di Desa Lagading ini sudah cocok. Pertama kali datang sini langsung saya membersihkan lahan pekarangan. Ada bantuan kacang hijau, langsung saya tanam kacang hijau. Alhamdulillah menghasilkan dan subur tanahnya. Kalau di sini cocok tanamannya cabai, jeruk nipis, terus saya tanam jeruk manis. Ya alhamdulillah sudah mulai buah kecil-kecil sih. Tapi kalau yang buat harian itu cabai, sini menjanjikan cabai itu. Dari beberapa bidang usaha utama transmigran ini, maka sangat besar potensi pengembangan usaha rumah tangga yang bisa dilakukan oleh transmigran. Produk-produk usaha transmigran akan mudah dikonversikan sebagai penghasilan tambahan.
Mengingat akses distribusi yang memadai untuk memasarkan hasil-hasil usaha perkebunan dan produk-produk usaha rumah tangga. Transmigran bisa memasarkan sendiri di pasar lokal dan pasar kecamatan atau dengan cara diambil pedagang yang datang ke lokasi. Nama saya Sukir, transmigrasi asal Kota Semarang, penempatan tahun 2024. Di sini saya udah hampir 7 bulan, udah tanam cabai, udah menghasilkan kira-kira ada 3 jutaan. Dan di sini itu tanahnya subur. Kalau kondisi tanam apa aja bisa, untuk hortikul sama semua pokoknya bisa ditanam. Yang penting di sini kalau transmigrasi giat bercocok tanam, bertanam, nggak usah malas-malasan, karena kita tujuan di sini adalah untuk bertani bukan lainnya. Ya, terima kasih. Transmigran yang terseleksi akan menempati satuan pemukiman transmigrasi yang sudah dipersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana utamanya seperti balai pertemuan, puskesmas membantu, rumah petugas, kantor kepala UPT, masjid, pasar, sekolah, listrik atau penerangan, dan ketersediaan air bersih. Selain ketersediaan sarana dan prasarana utama, pada Satuan Pemukiman Transmigrasi Lagading juga sudah tersedia sarana dan prasarana pendukung seperti kantor desa dan tempat wisata lokal di sekitar wilayah satuan pemukiman. Seperti kawasan transmigrasi lainnya di Indonesia, keragaman latar belakang budaya dan religi transmigran menjadi salah satu unsur yang memperkuat persatuan dan membangkitkan semangat kemandirian masyarakat transmigran. Kementerian Transmigrasi berfokus pada pemberdayaan dan pembangunan manusia di kawasan transmigrasi dengan transmigran lokal sebagai motor penggerak guna menciptakan masyarakat transmigrasi yang produktif dan berdaya untuk mengatasi ketimpangan sehingga kecemburuan dan konflik sosial di kawasan transmigrasi dapat terhapuskan. Saya atas nama Hatta, asli di sini. Dengan adanya transmigrasi saya sudah bersyukur, alhamdulillah. Kita sudah ya ramai di sini kita sudah ya alhamdulillah karena adanya saudara-saudara kita dari asal untuk membantu membangun di sini, yang kita harap supaya betul-betul yang kita harap, pemerintah mengharapkan hasil yang memuaskan, dan karena kita warga di sini Pak sudah memberikan lahan dengan untuk dimanfaatkan sebenar-benarnya. Transmigran lokal dan transmigran karya Nusantara aktif bekerja sama dan bahu-membahu dalam membangun lingkungannya, termasuk membangun komunitas usaha berbentuk badan usaha desa yang memfasilitasi kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Dengan semangat gotong royong dan tekad bersama untuk memajukan negeri, pembangunan Satuan Pemukiman Transmigrasi ini diharapkan menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.